Selamat siang, kembali lagi dengan saya Musadad di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video simulasi praktikum tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, ini merupakan video kelima dan masih sama akan saya simulasikan lewat pad. Jadi yang pertama, kita buka pad dulu, lalu kita buka simulasi fisika. Nah, kalau sudah, kita cari dengan judul binding light. Jadi saya tunggu. Oke. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu pertama membuktikan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Nah, yang ini ya. Ini yang band light, saya klik. Lalu yang kedua tujuannya yaitu membuktikan hukum Snellius tentang pembiasan. Nah, lalu yang terakhir menyelidiki bagaimana pembiasan dan pemantulan pada prisma. Nah, lalu pertama kita buka yang ini sesuai ini. Nah, saya buka penuntun dulu. Nah, jadi ini merupakan sebentar. Nah, ini merupakan tampilan bagaimana simulasi akan dilakukan. Jadi untuk yang gelombang itu tetap 650 nanometer. Saya pasang penggaris di sini agar mudah. Lalu ini merupakan indik bias yang akan kita atur-atur seberapa besar dan kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi langsung saja kita cari data yang, nah ini. Jadi datanya pemantulan cahaya. Jadi air. Jadi yang pertama itu air. Kita cari dulu bagaimana pemantulannya. Jadi kita ubah ke air. Jadi di sini adalah penuntun bahasa Indonesia. Air maksudnya adalah air. Sedangkan di sini air itu adalah udara. Jadi yang benar di sini adalah water. Jadi mungkin ada yang keliru, jadi tolong dibedakan. Jadi yang pertama itu pemantulan pada air. Jadi kita ubah saja ini indeks biasnya sebesar indeks bias air 1,33. Lalu kita ubah di sini terserah. Nah, kita lihat nih. Nah, itu dia. Jadi yang ini sebentar saya buat anonet. Nah, yang ini merupakan sinar yang datang, dan ini 45 derajat merupakan sudut datang. Sedangkan yang ini, yang merahnya agak sedikit lemah, ini merupakan arah sinar pantul. Dan yang ini adalah sudut pantul. Nah, 45 derajat juga. Sini 45. Jadi, sesuai landasan teori atau sesuai teori kita bahwa sudut datang suatu sinar akan sama pantul sinar itu. Nah, jadi untuk air itu sama hasilnya. Perlu diketahui bahwa garis yang ini adalah garis pembiasan. Ini untuk pembahasan kita nanti. Jadi ini tolong diabaikan terlebih dahulu. Oke, saya hapus. Lanjut. Kita lanjut ke udara. Nah, jadi udara, kita ubah indeks biasnya. Nah, agar kelihatan pantulan, kita ubah. Nah, ini sebesar 30 derajat. Kita lihat apakah akan sama juga. 30 derajat.
Oke. 30,1. Oke, tidak masalah. Jadi, nah, itu kelihatan tuh. Jadi, ini adalah sinarnya datang, ini sinar datang, lalu terpantul kembali dengan sudut yang sama pula. Nah, jadi untuk percobaan kedua ini terbukti lagi nih bahwa sudut datang suatu sinar akan sama dengan sudut dengan pantul sinar itu, gitu. Jadi untuk yang ketiga minyak goreng, kita lihat minyak goreng 1,4 sekian, 1,47. Nah, ini adalah minyak goreng. Nah, jadi sudutnya yaitu sebesar 45. Nah, jadi sama saja. Sudut yang dibentuk awal sama dengan sudut yang dibentuk akhir. Ya, berapapun kita ubah ininya, ini ada air lagi, tapi dengan sudut 60. Kita air dengan sudut 60, udara. Air ya. Air berarti air, water. Nah, sudutnya 60. Tuh, ada perubahan. Sudut yang datang sama dengan sudut yang akhir. Tidak bisa dibantah lagi bahwa hukum Snellius menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut akhir, dan itu terbukti. Jadi kita lanjut pada praktikum kedua, yaitu tentang pembiasan. Nah, jadi kita kembali sebentar. Oke, lalu kita pilih yang paling kiri. Nah, paling kiri. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini intro. Jadi, settingannya sama saja, tapi kita lihat bagaimana pengaruh sudut biasnya. Oke, jadi saya pasang penggaris di sini. Ini sudah benar, ini sudah benar. Nah, oke. Tapi tidak ada sudut ya di sini. Oke, tidak masalah. Jadi, oke, tidak masalah. Oke, ini yang pertama, medium kesatunya air, index base-nya 1. Jadi kita ubah, yang pertama adalah air, 33, oke. Lalu yang kedua, gelas. Untuk index base 1, oke. Ini merupakan untuk tampilan untuk percobaan pertama. Jadi kita ubah sudut datang lagi, terakhir. Nah, itu 30 derajat. Nah, jadi ini merupakan tampilan. Kalau kita lihat, ini seperti garis lurus. Tapi kalau kita menghitung secara teoritis dengan bersamaan hukum Snellius tentang pembiasan, jadi I dikali sin theta datang sama dengan R dikali sin theta keluar atau bias. Jadi ini sudut setelah bias. Jadi akan didapatkan bahwa sudut bias ini tidak akan sama dengan sudut datang karena adanya perbedaan indeks bias. Jadi bisa kita cari dengan persamaan atau persamaan hukum Snellius tentang pembiasan, maka akan didapatkan tuh berapa sudutnya. Jadi kalau saya hitung, nah jadi indeks bias 1, nah jadi
sin 30 itu setengah. Jadi setengah dibagi dengan berapa ini? Setengah dibagi dengan 1,5. Setengah dibagi 1,5. Nah, jadi 0,33. Jadi arcsin untuk 0,33 kita cari akan dapatkan berapa sudutnya. Jadi arcsin mana ini? Sebentar. 1 per sin 0,33. Tuh. Waduh, ini salah. Saya ubah ke derajat dulu. 1 per sin 0,333. 171. Oke, saya hitung menggunakan kalkulator. Jadi akan didapatkan bahwa sin 0, maksud saya 1 per sin ya. Nah, akan didapatkan sebesar 10 derajat. Nah, jadi pada sudut keluar percobaan ini, sudutnya lebih kecil daripada sudut datang karena perbedaan indeks base ini. Kita lanjut ke yang kedua. Jadi, ini medium pertama yaitu adalah udara. Lalu yang kedua adalah air. Water. Nah, lalu kita atur sudut datang sebesar 35. Jadi, nah, itu merupakan ini. Nah, kelihatan jelas tuh kalau sinar mengalami pembiasan karena ada perbedaan sudut. Nah, ini kelihatan jelas. Jadi, dengan menggunakan persamaan tadi, kita bisa menghitung berapa sudut biasnya dan akan kita dapatkan data untuk yang kedua ini. Jadi, sin 35 dikali 1 sama bagi 1,33. Jadi sin 35 dibagi 1,33, hasilnya di 1 persinkan, maka dapatkan hasilnya 25 derajat. Nah, itu terbukti kan? Nah, jadi saya coba hitung sini loh. Jadi sin 35 dibagi 1,33. Nah, hasil ini 0,431 kita 1 persinkan. 0, atau langsung ans saja. Biar lebih mudah. Gitu ya. Nah, waduh. Ada kesalahan. Jadi 1 persin 0,431. Kenapa ini? Apa ada kesalahannya? Di kalkulator saya dapatkan sudutnya sebesar 25 derajat. Tapi tidak masalah. Tapi ini sudah terbukti ya. Jadi untuk yang kedua, sudutnya 25, yang tadi sebesar 20. Nah, untuk yang ketiga, jadi saya ambil yang ketiga, yang sekitar 1,47. Itu, dan medium kedua adalah air. Udah. Nah, jadi, di sini menarik nih. Sudut datang medium 1 itu lebih kecil daripada sudut
bias kedua. Ini karena sudut datang yang pertama itu lebih besar daripada sudut datang yang kedua. Jadi sinarnya malah membesar gitu sudutnya dari garis normal. Ini kalau dicari, oh bentar sudutnya saya atur dulu. Oh ternyata sebesar 40 derajat. Ini 40 derajat. Nah, jadi langsung saja. Nah, itu kelihatan bahwa sudutnya 45 derajat tuh. Nah, jadi sudutnya lebih besar daripada sudut datang. Ini karena indeks bias besar. Nah, itu untuk yang ketiga. Jadi untuk yang ketiga itu untuk yang tiga itu jadi didapatkan 45. Untuk yang kita langsung coba yang kelima aja agar kelihatan jelas nih. Jadi yang pertama itu udara, lalu yang kedua adalah kaca. Yang jelas Nona. Kalau sudut datangnya kita atur dulu sebesar 50 derajat. Nah, jadi didapatkan sudutnya sebesar 30 derajat. Nah, jadi ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Snellius tentang pembiasan atau persamaan pembiasan itu terbukti benar. Nah, jadi pembiasan itu tergantung pada indeks bias dan sudut. Jadi semakin besar sudut, semakin kecil indeks biasnya. Gitu. Kita lanjut ke pembiasan yang terakhir, yaitu pembiasan pada prisma. Kita reset lagi. Nah, kita reset. Bentar. Masih yang sama kan? Bending light. Tapi kita pilih yang di tengah. Nah, kita ikutin apa yang ada di penuntun. Oke, ini prisma. Nah, ini. Lalu panjang gelombang 700 nanometer. Oke. Lalu untuk itu kita atur normal, protraktor. Oke. Sudah cukup. Oke, sudah. Oke. Oke, lanjut. Gangguan tadi. Nah, jadi langsung saja kita coba. Jadi, yang pertama itu mana? Oh, ini. Nah, jadi pada prisma ini. Oke. Nah, ini. Kita harus mengatur sudutnya. Oke, saya lihat dulu di penuntun. Nah, kira-kira seperti ini nih. Oh, oke. Sedikit rumit ya, karena kita harus menghitung sudutnya sendiri tanpa dikasih tahu gitu. Nah, jadi yang pertama itu sebesar 45. Kita atur dulu. Kita lurus. Atur sebesar 45. Ini bagaimana nih? Oh, itu. 10. 6. 5.
45 ya. Oke, di sini. Oke, itu. Jadi bisa kita hitung nih bahwa ini. Jadi sudut datang, sudut bias, dan sudut bias 2, sudut pembias serta sudut biasi bisa kita hitung tuh. Dengan diketahui bahwa untuk udara itu indeks biasnya 1, sedangkan untuk kaca indeks biasnya 1,54. Nah, oke. Ini ya. Oh, ternyata ada kesalahan di sini. Oke. Ini dia, ini sebesar 45 derajat. Jadi bisa kita hitung tuh kalau sudut datang 2, sudut bias 1, sudut bias 2 dengan persamaan kaca pada prisma. Tadi pada landasan teori sudah kita bahas kalau ini nih. Ada sudut bias, sudut deviasi, sudut datang 1, sudut datang 2, dan sebagainya dengan persamaan beta ini. Nah, untuk menghitung sudut deviasi dapat kita hitung dengan persamaan ini. Jadi di sini kita harus menentukan sendiri menggunakan jangka ini berapa sudutnya, berapa sudut datangnya, dan lain sebagainya. Maka jika suatu besaran sudah kita dapatkan, maka besaran lain dapat kita tentuin dengan persamaan tadi. Nah, jadi kira-kira begitu untuk yang prisma. Lalu yang kedua itu sebesar berapa tadi ya? 90. Nah, oke. Jadi untuk 90 itu di sini ya. Lurus. Vertikal, hampir vertikal. Nah, ini. Oke, ini. Nah, tuh. Kelihatan bahwa sudut pantul 2, sudut bias 1, sudut bias 2, sudut deviasi bisa kita tentukan dari sini. Tapi di sini memang agak sedikit membingungkan karena ada banyak pantulan di dalam situ. Selain itu, pada prisma ini cahaya itu terurai menjadi komponen-komponennya, yaitu merah, mejiku hibiniu. Nah, jadi pada prisma ini ada banyak sudut yang terbentuk. Jadi kita harus teliti dalam menentukannya. Nah, ini sudut datang pertama sebesar 90. Nah, ini sudut datang 90 dari garis normal. Nah, terus sudut datang 2 itu yang ini. Nah, itu kira-kira sebesar berapa itu? 90, 100, 120. Mungkin 120. Nah, lalu sudut bias itu yang saya maksud adalah sudut bias. Jadi sudut bias yang pertama itu 120-an, terus sudut bias kedua yang ini. Nah, itu didapat dengan berapa itu kira-kira? Lalu ada sudut datang 2. Nah, lalu sudut deviasi dapat kita tentukan setelah sudut-sudut yang ini dapat kita tentukan. Nah, jadi pada praktikum ini itu
Pertama tadi tujuan kita adalah menentukan atau membuktikan hukum pemantulan dan hukum Cornelius tentang pemantulan. Nah, jadi pada percobaan itu dapat kita simpulkan hasilnya sama semua sudutnya. Nah, lalu pada yang kedua, itu membuktikan hukum Cornelius tentang pembiasan. Jadi, hukum Cornelius mengatakan bahwa sin R, sin theta sama dikali I sama dengan sin theta keluar dikali R. Nah, itu berhasil kita buktikan dengan menghitung hasilnya sekian, lalu pada simulasi ini hasilnya sama, tepat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Cornelius tentang pembiasan itu terbukti. Lalu yang ketiga, itu pembiasan cahaya pada prisma. Jadi, pada prisma itu ada banyak sekali sudut yang terbentuk. Nah, jadi kita menghitung tiap-tiap sudut itu dengan besaran-besaran awal yang kita tentukan dulu atau di penuntun ini tentukan. Jadi sudut datang hanya sudut datang yang diketahui atau yang ditentukan. Nah, sudut-sudut lainnya kita tentuin dengan menggunakan P tadi agar sudut-sudut lain juga dapat ditentukan gitu. Nah, jadi kira-kira begitu praktikum tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Mungkin ini akhir dari video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berpuasa. Salam instan muda. Terima kasih.